Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Gimana kabarnya? Ada yang udah makan? Atau ada yang masih sakit? Atau nggak bahagia? Atau bahkan ada yang bahagia? Lagi semangat-semangatnya nih. Semoga pada semangat semua ya untuk memulai pertemuan pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Nah, untuk presensi pada pagi hari ini akan saya kirimkan G-form di grup kelas. Nanti silakan isi nama, nomor absen, dan selfie foto waktu di kelas saat ini. Saya persilahkan untuk 30 detik saja ya, 30 detik untuk presensi. Saya persilahkan. Oke, untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang perlengkapan dan peralatan kantor. Nah, ada yang tahu nggak sih perlengkapan sama peralatan kantor itu apaan? Nggak ada yang tahu. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Jadi sebelum kita menjelaskan masuk ke materi, peralatan dan perlengkapan kantor ini berbeda nggak sama ya. Nah, perlengkapan itu menurut dari Sri Wahyuni Nur menjelaskan di dalam bukunya yang Akuntansi Dasar, Teori dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan. Dia itu menjelaskan perlengkapan adalah bahan-bahan yang dibeli perusahaan untuk digunakan dalam operasi perusahaan. Penggunaan perlengkapan itu biasanya cuma bertahan selama 1 tahun. Kenapa? Karena perlengkapan itu merupakan benda yang habis pakai. Selain itu, berbagai barang yang termasuk ke dalam perlengkapan atau supply biasanya memiliki bentuk yang cenderung kecil dan tujuannya untuk melengkapi keperluan perusahaan. Jadi bukan sebagai barang utama. Nah, perlengkapan itu dibagi menjadi 2, yaitu perlengkapan kantor dan perlengkapan pabrik. Bedanya itu apaan? Bedanya itu kalau perlengkapan kantor itu barang-barang yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas kantor. Contohnya kayak kertas, pulpen, pensil, penghapus, penggaris, rautan pensil, dan berbagai alat tulis lainnya. Sedangkan perlengkapan pabrik itu berbagai barang yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan yang ada di pabrik. Contoh sederhananya tuh kayak mesin produksi. Lalu peralatan kantor itu menurut dari Kartomo dan Lasudarman di dalam bukunya Ajar Dasar-Dasar Akuntansi, mereka itu menjelaskan bahwa peralatan adalah barang atau tempat yang digunakan perusahaan untuk mendukung jalannya pekerjaan. Nah, pada umumnya itu peralatan berumur lebih lama atau tahan lama dibandingkan perlengkapan. Dan di dalam peralatan ini dibagi dalam 2 jenis juga, yaitu peralatan besar dan peralatan kecil. Nah, bedanya itu apa? Kalau peralatan besar itu benda-benda yang termasuk ke dalam aset atau aktiva perusahaan yang bisa dijual kembali. Nah, nanti pembelian peralatan ini nantinya akan dimasukkan ke dalam saldo aktiva tetap agar bisa dihitung penyusutannya. Contohnya peralatan besar itu kayak kendaraan, gedung, komputer, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau peralatan kecil itu adalah material-material kecil yang berperan untuk memperlancar pekerjaan. Contohnya tuh kayak gunting, badan staples, obeng, kotak penyimpanan, dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri dari perlengkapan ini itu juga beda sama ciri-ciri dari peralatan. Kalau ciri-ciri dari perlengkapan itu barang yang habis dipakai namun tidak memiliki biaya penyusutan. Contohnya kayak pensil. Pensil kan pasti gak gampang habis dipakai, tapi kalau biaya penyusutan itu berarti barang itu kalau udah habis bisa diperbarui lagi dengan bentuk yang sama, tapi kan itu nggak bisa. Kalau udah habis kita harus beli yang baru. Lanjutnya ada perlengkapan tidak bisa dijual kembali. Tentu saja kalau pensil itu udah habis atau pensil udah sekali kita pakai terus kita mau jual nggak mungkin bisa. Lalu selanjutnya ada memiliki umur pemakaian maksimal 1 tahun. Tentu mungkin kurang dari 1 tahun bisa jadi, atau mungkin lebih kalau kita jarang memakainya. Selanjutnya barangnya relatif lebih kecil, kayak contoh-contoh tadi ada pensil, pulpen, penghapus, itu barang-barang yang relatif lebih kecil.
Lalu bisa digunakan tanpa listrik. Tentu pensil nggak perlu pakai listrik, rautan nggak perlu pakai listrik, pulpen nggak perlu pakai listrik. Dan tujuannya itu untuk pelengkap operasional. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu kalau barang-barang ini nggak ada, itu kita nggak apa-apa, masih bisa menggunakan hal lainnya. Contohnya kalau kita nggak ada pensil untuk menulis, kita bisa menggunakan komputer untuk menulis. Seperti itu. Selanjutnya, ciri-ciri dari peralatan ini yaitu barang habis pakai dan memiliki biaya penyusutan. Contohnya kayak kendaraan, mobil nih, mobil buat kantor. Nah, kendaraan ini pasti memiliki biaya penyusutan. Contohnya misalnya kita udah pakai ini selama 2 tahun, terus mobil ini tuh mengalami kayak rusakan, kita perlu perbaikan ke bengkel untuk agar mobil ini bisa digunakan lagi gitu kan. Selanjutnya bisa dijual kembali walaupun harganya menurun dari pembelian awal. Contohnya kayak mobil, kita beli misalkan harga 50 juta, bisa dijual lagi tapi nggak mungkin seharga 50 juta, pasti kurang dari 50 juta. Dapat dipakai lebih dari 1 tahun. Tentu mobil bisa dipakai lebih dari 1 tahun, kecuali kalau misalkan kita naik mobil, kita ugal-ugalan langsung nabrak, ya itu mungkin kurang dari 1 tahun. Lalu biasanya berukuran lebih besar daripada barang perlengkapan. Nah, tentu aja kayak pensil, pulpen pasti ukurannya lebih kecil daripada kendaraan, mesin-mesin kayak mesin fotokopi dan sebagainya macamnya. Terus umumnya memerlukan bantuan listrik atau bahan bakar tertentu. Tentu kayak mesin pasti butuh listrik, mobil butuh bahan bakar, seperti itu. Selanjutnya memiliki peranan yang sangat penting dalam operasional perusahaan. Tentu saja kalau misalkan barang-barang ini nggak ada, perusahaan itu jadi sulit untuk beraktivitas atau bahkan tidak bisa melakukan aktivitasnya. Contohnya misalkan kayak mesin percetakan, kalau nggak ada printan dia nggak bisa melakukan aktivitasnya gitu kan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang apa aja sih contoh-contoh atau jenis-jenis dari peralatan dan perlengkapan. Nah, jenis yang pertama itu ada meja dan kursi. Nah, meja dan kursi ini perlengkapan kantor yang paling penting karena kebanyakan pekerjaan kantor dilakukan di atas meja dan kursi. Kedua peralatan kantor ini itu menjadi tempat utama bagi karyawan untuk melakukan tugas dan administrasi kantor. Contohnya kayak mengetik, membaca buku, atau melakukan pekerjaan yang memerlukan peralatan kantor lainnya. Nah, kan biasanya kalau di meja itu ada rak atau laci ya. Nah, rak atau laci ini bisa difungsikan sebagai tempat penyimpanan dokumen dan barang-barang penting lainnya seperti buku, pensil, atau ponsel. Hampir jarang atau bahkan hampir tidak pernah kita temui perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki meja dan kursi. Selanjutnya ada komputer dan aksesoris. Nah, komputer dan aksesoris yang dimaksud ini itu adalah keyboard, mouse, dan layar monitor. Nah, komputer dan aksesoris ini sangat penting dalam menyelesaikan tugas di kantor. Dan alat-alat tersebut itu dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan tugas-tugas rutin seperti mengetik, mengirim email, atau browsing internet. Jadi kalau mengetik tinggal langsung mengetik di laptop, nggak perlu, kalau misalkan salah nggak perlu, tinggal langsung dihapus aja, nggak perlu ganti kertas lagi gitu kan. Selanjutnya dalam lingkungan kerja yang besar, komputer dan aksesoris itu dapat digunakan untuk koordinasi antara karyawan dengan menggunakan aplikasi seperti email atau messenger yang mempermudah dan mempercepat proses komunikasi. Jadi nggak perlu kita mau misalkan dari karyawan A ke karyawan B, mau karyawan A mau mengirimkan email atau mengirimkan tugas buat karyawan B, itu nggak perlu karyawan A perlu datang ke tempat karyawan B, tinggal lewat email di tempat aja udah bisa kirim tugasnya. Selanjutnya itu ada printer. Nah, printer itu digunakan untuk mencetak dokumen seperti laporan, proposal, surat, atau invoice yang dibutuhkan oleh karyawan maupun pelanggan. Selanjutnya itu ada scanner. Nah, scanner ini dapat digunakan untuk mengkonversi dokumen fisik menjadi format digital yang mudah disimpan dan diakses, sehingga meningkatkan akurasi dan mengurangi resiko kesalahan pada dokumen. Dan scanner ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dokumen seperti menghapus atau menambahkan informasi pada dokumen yang telah tercetak. Selanjutnya ada telepon. Nah, telepon atau fax itu digunakan untuk berkomunikasi dengan rekan kerja dan pelanggan. Alat itu membantu menghemat waktu dan biaya yang diperlukan untuk melakukan pertemuan tatap muka atau mengirim dokumen melalui pos. Selanjutnya ada peralatan presentasi. Nah, peralatan presentasi itu dimaksud ada proyektor,
layar proyektor atau ada LCD gitu kan. Nah, ini tuh digunakan untuk presentasi dalam rapat. Proyektor dapat digunakan untuk melakukan presentasi jarak jauh melalui video konferensi atau web conference, sehingga memungkinkan orang untuk terhubung dari berbagai lokasi. Selanjutnya itu ada papan tulis. Nah, papan tulis ini sama kayak tadi, sebagai untuk presentasi. Nah, ini juga bisa digunakan untuk membuat catatan dan brainstorming selama diskusi, sehingga memudahkan proses pemecahan masalah dan ide-ide yang dihasilkan. Papan tulis juga dapat digunakan untuk memudahkan partisipasi anggota tim dalam proses brainstorming dan diskusi. Selanjutnya ada lemari dan rak. Nah, lemari dan rak ini membantu menghemat ruang di kantor dengan memberikan tempat penyimpanan dokumen dan barang seperti penghargaan, sertifikat, dan lain sebagainya yang efisien dan rapi. Dan dengan sistem penyimpanan yang baik, lemari dan rak dapat membantu humas kantor dan karyawan lain mudah mencari dokumen dan barang yang dibutuhkan. Dan dalam penyimpanan, lemari dan rak dapat membantu mengurangi kerusakan barang karena barang disimpan dengan rapi dan terlindungi dari debu dan kotoran. Dengan menyimpan dokumen dan barang dengan baik, lemari dan rak dapat membantu mengurangi risiko kerugian finansial akibat kehilangan atau kerusakan barang berharga. Jadi kita kalau menggunakan lemari atau rak ini, kita lebih gampang buat mencari sesuatu, nggak perlu tergesa-gesa, nggak perlu kayak ribet gitu kan. Jadi tinggal dikasih nama, label, ini dokumen A, ini dokumen B, kita butuh dokumen apa, tinggal diambil gitu kan. Selanjutnya ada pelatihan kebersihan. Nah, ini tuh nggak cuma di perusahaan, tapi di sekolah, bahkan di rumah tuh peralatan kebersihan pasti ada. Peralatan kebersihan itu yang dimaksud bisa seperti sapu, pel, vacuum cleaner, atau mungkin papan yang menunjukkan bawah lantai licin. Nah, itu digunakan untuk mengangkat debu-debu dan kotoran, sehingga dapat mengurangi penyebaran penyakit dan bakteri di lingkungan kantor dan menjaga lingkungan tetap bersih. Selanjutnya ada perlengkapan teknis. Perlengkapan teknis yang dimaksud itu seperti router dan switch. Nah, itu tuh dapat membantu dalam meningkatkan kecepatan internet dan kinerja jaringan, yang sangat penting untuk menjalankan aplikasi dan program yang dibutuhkan koneksi internet yang stabil. Nah, peralatan tersebut dapat membantu dalam menghubungkan berbagai perangkat dan memudahkan kolaborasi antara karyawan. Router dan switch dapat membantu dalam meningkatkan kecepatan internet dan kinerja jaringan, yang sangat penting untuk menjalankan aplikasi dan program yang membutuhkan koneksi internet yang stabil. Nah, dan kabel yang berkualitas dapat meningkatkan kecepatan transfer data antara perangkat sehingga menghemat waktu dan meningkatkan produktivitas kantor. Tadi kan kita pakai perlengkapan kantor tuh kayak komputer. Nah, komputer atau bahkan mungkin sekarang printer itu udah ada memakai wifi gitu kan. Jadi kita tinggal dari laptop, atau mungkin dari laptop mau ngirimin printernya yang ada di perusahaan, laptopnya ada di rumah, mau ngirimin tugas yang ada di perusahaan, tinggal kirim, nanti langsung kecetak gitu. Nah, kita juga mau mengerjakan job desk yang ada di perusahaan menggunakan laptop, itu pasti menggunakan wifi. Nggak mungkin kalau nggak pakai wifi, karena kalau nggak pakai wifi kita nggak mungkin bisa mengerjakan tugas dengan secara maksimal. Nah, dari pengertian tadi dan dari penjelasan tadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan atau ada yang mau bertanya yang kurang paham apaan sih gitu? Kalau nggak ada yang bisa menyimpulkan, nah ini kesimpulan dari penjelasan tadi itu, peralatan dan perlengkapan itu sangat penting dibutuhkan oleh setiap perusahaan. Kalau nggak ada perlengkapan dan peralatan tadi, perusahaan itu kemungkinan bahkan tidak bisa menjalankan operasionalnya, karena seperti yang kita tahu tadi, peralatan seperti mobil, terus kayak printer, terus kayak mungkin mesin-mesin lain yang lebih besar, itu tuh nggak mungkin bisa berjalan kalau tanpa alat-alat itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan 2 tugas. Yang tugas pertama itu adalah menyimpulkan materi tadi, lalu dikerjakan secara diketik, dan harus
tidak ada minimal halamannya, tetapi diusahakan untuk lengkap ya, dan dikumpulkan di drive yang akan dibagikan sehabis ini. Dikumpulkan hari ini juga, ditunggu paling lambat 2359 hari ini, tugas secara individu. Lalu untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan melakukan praktek pelatan dan perlengkapan. Praktek ini seperti apa? Nanti praktek ini akan dibagi, kan di kelas ada 30 orang ya, dibagi menjadi 5 kelompok. Jadi tiap kelompok ini ada 6 orang. Nah, di tiap kelompok ini kalian ini disuruh untuk nanti kalian akan masuk ke lab, dan di lab itu kalian disuruh menjelaskan mana sih perlengkapan, mana sih peralatan, dan bagaimana untuk menggunakannya. Nanti penilaiannya itu secara kelompok dan secara individu. Kelompok itu bisa dinilai dari bagaimana, apakah pembagian tugasnya udah baik atau benar, apakah pembagian tugasnya udah adil, atau cuma diserahkan ke satu orang aja, yang orang lainnya cuma ngikut aja. Lalu kalau penilaian individunya, apakah individu yang didapat pembagian itu dia sudah bisa menjelaskan dan sudah bisa menggunakan itu dengan benar atau belum, apakah dia salah mengartikan atau salah menggunakannya. Nah, nanti teknisnya itu besok kita langsung ke lab, semuanya langsung ke lab, tapi tunggu di luar dulu. Nanti kita masuk ke lab dulu, habis masuk ke lab nanti kita akan ada undian kelompok mana yang duluan masuk. Nah, kelompok yang masuk pertama silakan tetap di lab, kelompok yang tidak masuk itu silakan tunggu di luar lab sampai kelompok yang pertama bisa keluar. Nah, nanti setelah kalian melakukan tugas kelompok ini, itu akan menjadi tugas praktek kalian di sesi pembacaan pada hari ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.